Ya, pemirsa, berakhirnya pembatasan sosial di sejumlah wilayah ternyata memicu munculnya sejumlah klaster baru penularan COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan bahwa klaster perkantoran saat ini menjadi salah satu klaster terbesar penularan pandemi. Berbagai aktivitas masyarakat yang mulai berjalan kembali di tengah pandemi justru mendorong meningkatnya penularan COVID-19. Ketua Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adi Sasmito mengingatkan bahwa saat ini terdapat sejumlah klaster baru penyebaran COVID-19. Salah satu klaster terbesar tempat penularan COVID-19 adalah perkantoran. Klaster yang sekarang sedang marak menjadi perhatian masyarakat adalah klaster perkantoran. Meskipun klasternya tidak hanya perkantoran. Dan ini beberapa bulan yang lalu belum menjadi perhatian karena semua sebenarnya sedang belajar dan sekarang perhatiannya lebih spesifik sekarang di lokasi-lokasi di mana terjadi peningkatan kasus dalam satu kelompok tertentu. Itulah yang disebut sekarang klaster. Ya, sebenarnya klaster itu kan peningkatan jumlah kasus dalam satu kelompok tertentu, dan kalau sekarang yang ambil saja perhatiannya masyarakat pada perkantoran, sebenarnya orang yang berkantor itu kan asalnya dari rumah, dari pemukiman. Jadi pastinya di pemukiman juga pasti ada klaster, kalau di kantor ada klaster. Dan itu mereka bisa tertularnya bisa di tempat perumahannya atau di rumah, atau di dalam perjalanannya menuju kantor. Jadi potensinya begitu. Mungkin suatu saat nanti kalau ada terminal dan terus banyak kasus, ya mungkin jadi klaster terminal karena transportasi. Selain perkantoran, pakar kesehatan masyarakat Profesor Askobat mengingatkan potensi munculnya klaster-klaster baru. Saya amati ya dengan stay at home ini. Orang tuh mencari ya kegiatan-kegiatan yang bisa mengkompensasi kebosanan. Saya melihat di pemukiman itu anak-anak tuh berkumpul, bukan tinggal di rumah. Ya, nongkrong di pertigaan gitu. Makin sering saya berbicara dengan mereka tuh sering sekali kegiatan, istilah mereka nongkrong rame-rame. Itu potensial. Yang kedua adalah adanya kelompok-kelompok sport bersama. Misalnya goes ini, kemarin ada goes yang satu kelompok itu ya, banyak yang positif, jadi klaster dari kelompok sepeda. Kemudian dibuka misalnya Sunday free car itu juga potensial walaupun belum kita lakukan testing. Jadi banyak hal baru yang bermunculan dengan COVID ini, orang mencari bentuk-bentuk baru tempat berkumpul, dan itu potensial menjadi klaster. Seperti tadi kan satu orang masuk ke sana bisa menular yang lain. Nah, itu antara lain yang berkembang ya. Jadi itu yang baru. Sebenarnya lama banyak juga ya, pesta perkawinan, pernikahan, ya upacara adat itu memang sudah ada, dari itu juga bisa potensial menjadi klaster. Sehingga ini harus menjadi perhatian kita bagaimana protokol kesehatan kita kembangkan untuk masing-masing klaster yang bersifat spesifik itu. Untuk mencegah munculnya klaster-klaster baru, terutama di perkantoran, Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan perlunya para pengelola kantor menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.